Sunnah. Sudah jelas Ustaz? Dicas di Zoom keluar nggak suaranya bagus? Aki Rifki, ini OBS-nya boleh di-mute atau enggak? Bisa Ustadz bisa tolong. Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Berarti Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz yang sudah bergabung. Sebelumnya saya izin untuk membuka acara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan nikmat sehat, umur, dan kesempatan kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul untuk menuntut ilmu pada siang hari ini. Sholawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu Ikhwani fillah rahimakumullah yang sudah bergabung ke dalam kajian online MTI Rasuna Epicentrum. Sesaat lagi kajian akan segera dimulai. Namun sebelum dimulai kami menghimbau agar para jamaah untuk tetap tenang selama kajian berlangsung. Kemudian bagi akhwat dilarang membuka kamera. Kemudian apabila ada pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Insya Allah akan kami bacakan. Kami pun menghimbau kepada hadirin yang hadir saat ini untuk dapat memberikan dukungan dakwah pada hari ini dengan berinfak ke rekening Majelis Thalabul Ilmi yang tercantum pada layar. Baiklah para hadirin, sebagaimana tertera pada undangan, pada siang hari ini kita membahas kitab Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer karya Dr. Said Abdul Azim. Insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah Ta'ala. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan pada Ustaz untuk memulai. Tafadhol maskur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Rasuna. Dan insya Allah kita akan menggunakan satu buku sebagai panduan untuk kajian rutin ini. Buku yang berjudul Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer, atau judul aslinya dalam bahasa Arab Akhta Sya'i'ah fil Buyu'i wa Hukmi Ba'dil Mu'amalatil Hammah. Yang buku ini ada di posisi kami dalam atau buku terjemahan ya. Ditulis oleh dokter sebenarnya ini, Dr. Said Abdul Azim. Karena saya mencari biografi penulis, walhamdulillah kita telah temukan bahwa beliau adalah seorang dokter dan lulusan kedokteran di Universitas Iskandariyah Mesir pada tahun 1978. Dan karena beliau memiliki kemampuan dalam masalah agama yang cukup dominan, sehingga beliau menjadi khatib tetap di Masjid Al-Fatah, Mustafa, di daerah Mustafa Kamil di Iskandariyah, Mesir. Dan beliau juga sering sekali melakukan perjalanan dakwah seperti ke Qatar, Perancis, Itali, Yunani, dan yang lainnya. Beliau memiliki banyak sekali karya tulis dalam bidang agama. Di antaranya adalah buku yang kita jadikan sebagai acuan. Beliau juga punya beberapa buku seputar masalah muamalah seperti Yamhaqullahu Riba, buku yang berjudul tentang masalah riba. Kemudian beliau juga punya buku untuk para karyawan, al-muwaddaf, para karyawan agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan beberapa karya-karya yang lainnya tentang masalah agama.
Tayyib. Dalam buku ini, beliau banyak sekali membahas tentang masalah transaksi dan praktek jual beli kontemporer. Seperti diantaranya adalah asuransi, kemudian tentang bursa saham, lalu beliau membahas tentang masalah pasar uang, kemudian beliau juga membahas tentang masalah bank konvensional, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas secara bertahap. Semoga Allah memberikan kesabaran, karena jika buku dengan tebal sekian dibahas secara bulanan dalam kajian yang kurang lebih hanya 1,5 jam, mungkin butuh waktu hitungan tahun ya. Butuh waktu hitungan tahun. Semoga para jamaah bisa bersabar untuk bisa mengikutinya sampai selesai. Baik, langsung kita buka bagian muqaddimah. Bagi yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 1. Saya gunakan share konten. Alhamdulillah kita tadi sudah scan buku ini, scan sebagian ya, sehingga insya Allah tidak sampai melanggar hak cipta. Di bagian muqaddimah, ini yang baca saya atau panitia, ada yang bisa bantu baca? Nanti kita kasih catatan, beberapa catatan setelahnya. Tafadhal, mungkin Pak Is bisa bantu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini agak kepotong. Coba ya. Nah. Kepotong. Bukunya ada Pak? Bisa baca di bukunya ada. Oh ya, baik, ada baca buku ya. Baca di buku. bagian muqaddimah Ustaz ya. Baik. Nah. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa min alahu wa man wala amma ba'du. Baik anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, sangat susah untuk terpisahkan dengan muamalah jual beli. Jual beli ini terwujud dalam tingkat individu, sebagaimana juga terwujud dalam tingkat negara dan kelompok. Untuk melakukan jual beli ini dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah dan pengetahuan tentang halal dan haram. Ada riwayat yang menceritakan bahwasanya Umar radhiyallahu anha senantiasa berkeliling di pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berkata, "Tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang memahami agama secara mendalam. Bila tidak demikian, maka ia dikhawatirkan akan memakan harta riba, baik ia menghendakinya atau menolak." Baik. Beliau mengawali dengan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Kemudian beliau sampaikan bahwa jual beli adalah sesuatu yang dilakukan oleh hampir semua manusia, baik laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Karena praktek jual beli ini dilakukan oleh manusia meskipun dia belum baligh. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa fikih jual beli, ya, fikih jual beli, fikih buyu itu diletakkan di posisi setelah fikih ibadah. Sehingga urutan kajian ilmu fikih yang pertama adalah ibadah, yang kedua muamalah. Baru setelah itu masuk dalam kajian tentang fikih usrah, fikih keluarga. Dan alasan kenapa fikih ibadah diletakkan pada posisi, atau fikih muamalah diletakkan pada posisi nomor 2, nggak nampak? Oh nampak. Tulisannya sudah saya hapus sebentar. Sudah saya ganti. Tampilannya seperti itu yang kelihatan? Alhamdulillah. Dan kenapa fikih muamalah di posisi nomor 2 setelah fikih ibadah, bukan fikih usrah yang di posisi nomor 2? Para ulama mengatakan karena praktek muamalah yang dilakukan oleh manusia itu mendahului praktek mereka dalam berkeluarga.
Orang sudah bisa bermuamalah meskipun dia belum waktunya menikah. Ya, misalnya dia di usia SD, SMP, SMA, dia sudah melakukan muamalah meskipun dia belum menikah. Baik, kita lanjutkan. Dan jual beli bisa terjadi baik individu maupun kelompok. Karena itu bukan syarat transaksi pelakunya harus individu. Bukan syarat transaksi pelakunya harus individu. Bisa juga pelakunya adalah kelompok. Dan untuk melakukan jual beli dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah agama. Bedakan antara dua hal ini. Antara pengetahuan untuk praktek dengan yang kedua adalah keabsahan. Untuk sebatas praktek jual beli, ini insting manusia, dia sudah dibekali untuk melakukan praktek seperti ini. Karena itu, orang jahiliyah sekalipun, dia bisa melakukan praktek jual beli. Sehingga orang kafir bisa melakukan praktek jual beli, orang jahiliyah, sampai pun manusia yang sama sekali tidak punya aturan agama, mereka bisa melakukan praktek jual beli. Karena praktek jual beli itu berdasarkan insting. Sehingga dominan dalam masalah praktek jual beli itu kembali kepada urf. Maka dominan kembali kepada urf. Sedangkan masalah keabsahan secara syar'i, di posisi inilah butuh ilmu agama. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu keliling pasar dalam rangka untuk memberikan regulasi bagi pasar Madinah, tujuannya adalah untuk menjamin keabsahan secara syar'i dari setiap praktek yang berlaku di Madinah. Karena seperti yang kita tahu, bahwa pasar kota Madinah sebelumnya dikuasai oleh Yahudi. Dan mereka makan riba, mereka pakai riswah, mereka memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan aneka pelanggaran dalam muamalah yang lainnya. Pengaruh itu bisa saja muncul di zaman para sahabat, ketika mereka sudah melakukan praktek jual beli di pasar Madinah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada para pedagang untuk paham fikihnya dalam rangka menjamin keabsahan syar'i dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Kalau sebatas praktek jual belinya, insting manusia sudah ada. Mereka sudah melakukannya. Tapi bukan itu yang diinginkan, namun yang lebih dikehendaki adalah keabsahan secara syar'i. Selanjutnya, silakan. Baik, selanjutnya. Mempelajari ilmu fikih perdagangan termasuk ilmu-ilmu wajib bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Sehingga ia mengetahui betul urusannya dan urusan orang lain. Banyak kaum muslimin yang menyepelekan kewajiban ini. Mereka tidak saja menerjang hal-hal yang bersifat syubhat, bahkan mereka juga menerjang hal-hal yang jelas-jelas haram. Kami tidak tahu lagi bagaimana agama mereka bisa selamat setelah tindakan mereka tersebut. Sebab telah dimaklumi bersama bahwa tidaklah sekerat daging yang tumbuh dari barang haram, melainkan api neraka lebih berhak atasnya. Rabb kita adalah zat yang maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Sesungguhnya bila Allah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasilnya. Sebagaimana hal tersebut tertera dalam berbagai hadis. Bagaimana mungkin orang yang makan harta haram akan merasakan kebahagiaan padahal Allah Azza wa Jalla berfirman. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surat Toha.
Coba kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh penulis. Beliau menyampaikan bahwa belajar ilmu fikih jual beli termasuk ilmu wajib. Jadi beliau katakan belajar fikih perdagangan termasuk ilmu wajib. Karena seperti yang kita tahu, ilmu itu ada dua. Ya. Ada ilmu yang bersifat wajib. Apa itu ilmu wajib? Yang jika tidak diketahui bisa dipastikan orang akan melakukan pelanggaran. Ilmu wajib itu bisa berkaitan dengan kewajiban, bisa berkaitan dengan hal yang mubah, yang dia ada batasannya, dan bisa berkaitan dengan hal larangan. Berkaitan dengan kewajiban, misalnya tentang bagaimana cara sholat yang sah, bagaimana cara puasa yang sah, dan seterusnya. Berkaitan dengan hal yang mubah, bagaimana hukum seputar masalah jual beli, hukum masalah pernikahan, dan muamalah-muamalah yang lainnya. Ilmu wajib terkait masalah larangan, apa saja yang diharamkan oleh Allah. Makanya para ulama sampai mengumpulkan buku tentang dosa-dosa besar, seperti karya Ad-Dhahabi Al-Kabair, atau karya Al-Haytami Az-Zawajir, yang itu berisi kumpulan dosa-dosa besar. Ketika ini dilanggar, maka orang akan melakukan perbuatan dosa karena dia tidak belajar ilmu wajib. Sehingga tidak tahu ilmu ini saja, dia sudah berdosa dari awal. Orang mau sholat, tapi dia nggak pernah peduli dengan bagaimana cara sholat yang benar. Dia berdosa dengan nggak mau belajar, dan dia berdosa yang kedua, sholatnya salah. Orang yang mau haji atau umroh, dan dia nggak pernah peduli dengan bagaimana cara haji yang benar, cara umrah yang benar, maka dia berdosa dengan dia tidak mau belajar, dan dia juga berdosa ketika ibadahnya salah. Dalam urusan harta, siapa yang kaya maka dia harus zakat. Dan kalau dia nggak tahu tentang bagaimana cara zakat yang benar, maka dia berdosa karena nggak belajar, dan dia juga berdosa karena tidak membayar zakat sesuai dengan aturan. Misalnya, yang penting pokoknya setiap kali nerima langsung potong 2,5%. Tiap nerima potong 2,5%. Dan itu dia lakukan dengan kebodohan. Itu dia lakukan atas dasar tanpa ilmu. Pokoknya setiap kali terima potong 2,5%. Terima potong 2,5%. Dalilmu mana? Gak ada. Pokoknya saya lakukan itu. Atas dasar kebodohan dia beramal, maka ketika amalnya salah dia berdosa atas amalnya yang salah. Dan yang kedua, dia juga berdosa karena nggak belajar. Itu konsekuensi ketika orang tidak belajar ilmu wajib. Yang kedua, lawannya dari ilmu wajib, yaitu ilmu yang sifatnya sunnah. Ilmu yang sifatnya sunnah adalah yang jika tidak diketahui, tidak sampai menyebabkan orang menjadi berdosa. Namun para ulama mengatakan ilmu yang sifatnya sunnah ini ada dua hukum. Yang pertama wajib kifayah, statusnya wajib kifayah. Ini berlaku bagi para ulama. Mereka harus tetap belajar ilmu ini meskipun mempelajari ilmu itu sifatnya sunnah. Dalam arti tidak berkaitan dengan kewajibannya, tidak berkaitan dengan batasan yang mubah, tidak berkaitan dengan larangan. Misalnya tentang sholat-sholat sunnah, ilmu tentang puasa sunnah, ilmu tentang akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab, dan seterusnya. Tapi para ulama punya kewajiban. Kalian harus tetap belajar dalam rangka apa? Mereka punya kewajiban untuk tetap belajar dalam rangka untuk melestarikan. Dan itu tugas mereka. Tentang khilaf di antara para sahabat, perbedaan pendapat di antara para sahabat, kemudian beberapa rincian satu hukum tertentu yang itu sifatnya anjuran, kalaupun dilanggar tidak sampai menyebabkan orang berdosa. Itu harus lestari, harus tetap bertahan di tengah umat, maka ulama punya tanggung jawab untuk mempelajarinya. Ini tugas tambahan bagi mereka. Yang kedua, bagi masyarakat umum,
masyarakat umum ini sifatnya anjuran, ya, hukumnya sunnah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga kalau misalnya mereka tidak tahu, tidak sampai berdosa, dan kalaupun keliru, di situ tidak sampai menyebabkan dosa karena di posisi ini, kalaupun dia tidak mengamalkan, dia tidak berdosa mengingat sifatnya anjuran. Baik. Ini kurang lebih gambaran ilmu dilihat dari hukumnya. Kemudian penulis beralih kepada penjelasan tentang dampak buruk ketika orang mengambil harta haram. Banyak kaum muslimin yang menyepelekan kewajiban ini, yaitu tidak belajar tentang fikih buyuk, fikih jual beli, jadi tidak tahu batasan halal haram. Seperti realita yang kita jumpai di tengah masyarakat. Kayaknya hal yang lumrah, biasa, orang itu bermain di dunia asuransi, di dunia riba, dan mungkin bisa kita rasakan sebelum dakwah tentang muamalah itu tersebar di masyarakat. Ya, gerakan-gerakan anti riba begitu semarak. Sebelum ini, ya, bolehlah saya sebut angka, sebelum tahun 2010, yang namanya utang riba hal yang biasa. Bahkan dia sudah ngaji, kenal sunnah sejak tahun 2002, 2000, mulai semarak kajian-kajian sunnah kan sekitar tahun 2000-an. Ya, 2000-an ke atas, kajian-kajian sunnah mulai terbit kembali dan semarak di Indonesia. Tapi mereka belum bahas masalah muamalah. Jadi praktek KPR, praktek leasing, hal yang biasa. Dan itu dilakukan oleh mereka sebelum kajian masalah ini semarak. Begitu kajian ini mulai semarak, mulai banyak orang mengenal, ya, banyak mereka yang berhijrah. Sehingga sekian puluh tahun kita itu menyepelekan masalah ini. Sekian puluh tahun. Hitungannya tahunan. Mereka tidak saja menerjang yang syubhat, bahkan mengambil yang jelas haram. Tapi ada sebagian yang nggak tahu. Dan sekarang walhamdulillah Allah bukakan untuk kita. Sehingga begitu dekat ya kajian-kajian masalah muamalah. Di YouTube juga banyak, tinggal pilihannya mau belajar atau tidak. Tinggal kembali kepada kemauan, mau belajar atau tidak. Dan itu kita rasakan juga oleh para talibul ilmi yang ada di Indonesia, para asatidah yang ada di Indonesia. Masya Allah, betapa mudahnya sekarang orang bisa dapat ilmu. Sampai ada pernyataan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ibn Rais Ar-Rayyis, hafizahullah. Di zaman sekarang, untuk menjadi seorang mujtahid itu relatif lebih mudah dibandingkan masa silam. Wa huwa kama qala, dan benar apa yang beliau sampaikan. Orang untuk bisa meneliti sebuah hukum. Apa hukum ini? Masya Allah. Kalau dulu, dia harus berangkat ke perpustakaan. Periksa dari satu buku ke buku yang lain. Kitab ulama dari mazhab A, dari mazhab B, dari mazhab C. Lalu nanti perbandingannya adalah mazhab-mazhab yang lain. Dari kitab-kitab yang lain. Baru bisa disimpulkan. Oh, menurut Hanafiyah seperti ini, menurut Malikiyah seperti ini, menurut Syafi'iyah kayak gini, alasannya seperti ini, menurut Hambali kayak gini, kesimpulan yang rajih seperti ini. Itu bisa butuh waktu bulanan untuk hanya membahas satu masalah. Namun sekarang nggak butuh seperti tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Orang lebih praktis langsung tulis di internet, searching, Google yang bekerja. Nah, kemudian Google menampilkan hasil. Mazhab A mengatakan demikian, mazhab A, karena buku-buku sudah diunggah semuanya, banyak sekali yang diunggah ke internet, bukan semuanya, banyak yang diunggah ke internet. Dan Google bisa baca. Subhanallah. Belum lagi kemudahan untuk mengakses ceramah para ulama, mengakses bukunya para ulama, sehingga kita tidak punya perpustakaan fisik, tapi kita punya perpustakaan virtual. Maktabah Syamilah yang terdiri dari 5.000 judul. Judul ya, saya tidak katakan jilid. Satu judul bisa 20 jilid. Misalnya Al-Mughni,
atau Fathul Bari Ibnu Hajar belasan jilid, kemudian Al-Majmu' Nawawi itu baru 1 judul sekian jilid. Ini terdiri 5.000 judul, bukan jilid ya. Satu judul bisa sekian jilid. Orang bisa memilikinya hanya dengan satu device. Dia bisa ketik-ketik dan dia bisa menemukan hasil. Subhanallah. Betapa mudahnya, kata beliau, orang berijtihad di masa sekarang. Dan hal yang sama juga dirasakan oleh kaum muslimin secara umum. Betapa mudahnya mereka untuk bisa mendapatkan ilmu. Tinggal milih. Maka bersyukur ketika Anda diarahkan oleh Allah, milih guru yang benar. Para ustadz yang benar, bersyukur. Karena sama-sama viral. Ya. Yang menyimpang juga penontonnya banyak. Viral, ya, bahkan bisa jadi lebih viral. Yang lurus juga penontonnya banyak. Sehingga berimbang. Ya. Para asatidzah Ahlus Sunnah yang mereka selalu mendakwahkan kebenaran, pilihan. Ya. Mereka berusaha untuk milih bagian ini, silahkan dipelajari. Masya Allah, Alhamdulillah. Videonya bisa diakses banyak orang. Di saat yang sama, para da'i yang punya pemikiran menyimpang, videonya juga viral. Jadi kita tinggal milih mau mana yang akan ditonton. Dan salah satu di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Imam Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Inna min ijlalillahi ala abdihi." Bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang mulia kepada hambanya yang dia masuk Islam atau yang dia baru saja mengenal Islam. Ayyuqayyidahullahu bi'alimin sunni, ketika Allah Ta'ala berikan dia seorang guru alim Ahlus Sunnah, sehingga Allah bimbing dia melalui para asatidzah Ahlus Sunnah. Itu anugerah yang besar, jamaah. Baik, kemudian beliau sampaikan, kami tidak tahu lagi bagaimana agama mereka bisa selamat setelah tindakan mereka tersebut, yaitu mengambil harta haram. Karena seperti yang kita tahu, pengaruh harta haram itu memberikan dampak buruk kepada agama setiap hamba. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin." Tidaklah 2 ekor serigala yang dalam kondisi sedang lapar, kemudian dia dilepas di gerombolan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan rusaknya seorang hamba yang dia rakus terhadap harta dan jabatan, ya, terhadap dunia, yang dia rakus terhadap dunia, lebih merusak, yang ini merusak agamanya. Tidaklah 2 ekor kambing yang dalam kondisi lapar dilepas di kerumunan, 2 ekor serigala yang dilepas di kerumunan kambing dalam kondisi lapar. Itu lebih merusak dibandingkan rusaknya yang ditimbulkan kepada agama seseorang disebabkan karena dia rakus terhadap dunia, harta, dan jabatan. Ya. Dan realita itu bisa kita lihat. Betapa orang merusak agamanya disebabkan karena dunia. Dan dimaklumi bersama bahwa tidaklah sekerat daging yang tumbuh dari harta haram kecuali api neraka berhak atasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Dan Rabb kita zat yang maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Maka sebagai konsekuensinya, setiap amal yang bersumber dari harta tidak diterima oleh Allah. Dan ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan hasilnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah." Allah ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan hasilnya. Dan bagaimana mungkin orang yang makan harta haram akan merasakan bahagia? Sementara Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit.
Berpaling dari peringatan Allah artinya dia melanggar peringatan Allah dengan cara gak peduli, gak mau belajar. Atau yang kedua, dia tahu tapi dia langgar. Baik. Coba sekarang kita hitung ya. Ada berapa dampak buruk harta haram yang disebutkan oleh penulis dalam mukaddimah ini? 1. Ngerusak agama. Coba kita catat di sini ya. Dampak buruk harta haram. Yang disebutkan oleh penulis di mukaddimah. 1. Merusak agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang gambaran orang yang rakus. Gambaran orang yang rakus harta bisa merusak apa? Agama. Hadis tentang hadis rakus harta. Bunyinya seperti tadi ya. Semoga Bapak Ibu bisa ingat meskipun tidak hafal teksnya. Yang kedua, bahwa setiap daging, sekerat daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, ini tindakan mereka bisa selamat setelah tindakan tersebut. Dimaklumi bersama bahwa sekerat daging yang tumbuh dari harta haram melainkan api berhak atasnya. Berarti di sini ada dampak buruk yang kedua adalah ancaman neraka. Sebagaimana hadis tentang dalilnya ini hadis tentang daging tumbuh dari yang haram. Dari yang haram. Baik. Yang ketiga. Lihat yang ketiga. Allah Maha baik dan Allah hanya menerima yang baik. Amaliyah harta tertolak. Tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Disebutkan dalam hadis, Allah Maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Yang keempat. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan hasilnya. Turunannya haram. Sehingga nanti efeknya tidak hanya pada zat harta itu, tapi juga termasuk dari turunan harta itu. Turunannya juga haram. Sebagaimana dalam hadis, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah haramkan hasil penjualannya. Yang kelima, dia tidak bisa bahagia seperti yang disebutkan di surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Kebahagiaan terancam. Dan betul apa yang beliau sampaikan, karena bisa kita lihat orang yang mengumpulkan harta dari sesuatu yang haram, ada banyak ancaman di dunia. Hartanya dibinasakan oleh Allah, yamhaqullahu riba. Kemudian dia akan terasa tertekan karena tidak bisa menggunakannya secara bebas. Barangkali cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah sering dengarkan ya. Ada orang yang dia membeli Pajero ya. Itu di usia 60-an ke atas. Setelah pensiun, ketika ditanya, kok baru beli sekarang? Karena dia nggak berani beli sebelum pensiun. Loh kenapa? Takut kalau beli Pajero semasa masih menjabat atau semasa masih berstatus sebagai aparat, sebelum pensiun nanti akan diaudit. Subhanallah. Kalau memang harta itu adalah harta yang halal, tidak ada yang perlu dicurigai, dia nggak perlu untuk ngampet ya, nahan diri. Mau beli mobil mewah harus nahan terus, baru bisa beli. Padahal keinginannya sudah lama. Coba kalau dia mati sebelum pensiun. Dia kumpulin harta yang haram. Wallahu alam asalnya dari mana enggak tahu. Dan dia berharap nanti bisa dipakai dan dinikmati setelah pensiun.
menjelang mau menikmatinya mati. Sudah, dia pasti dosa, menanggung akibatnya, sementara dia nggak bisa menikmatinya. Dan orang seperti ini kan seperti kucing-kucingan kan, punya harta ketakutan, akhirnya di atas namakan orang lain. Itu bukti yang sangat nyata bahwa mereka tidak bisa bahagia. Selanjutnya, silakan Pak. Al-Baqarah ayat 2, ayat 278 sampai 279, artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Ayat-ayat di atas turun berkenaan dengan penduduk Taif yang senantiasa bertransaksi dengan sistem riba. Baik. Ada dampak buruk. Riba adalah Cukup, kita coba bacain dulu ya. Bahkan hal seperti ini akan mendatangkan hujan laknat bagi berbagai negeri dan para hamba Allah, serta menghilangkan rahmat. Jadi ini dampak buruk harta haram berikutnya adalah menjadi sumber laknat Allah Ta'ala kepada penduduk negeri. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, apabila riba dan zina itu tersebar di masyarakat, faqad ahallu kitab Allah. Berarti mereka telah menghalalkan ketetapan Allah. Dan yang dimaksud ketetapan Allah di situ adalah hukuman Allah. Sehingga dampak buruk harta haram berikutnya adalah ancaman azab di dunia. Ancaman azab bagi masyarakat. Maka jangan bosan dan tetap bertahan untuk mengingatkan orang agar tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram. Karena ketika kita memperbanyak orang hijrah, memperbanyak orang baik, memperbanyak orang yang meninggalkan hal yang haram, itu sama dengan kita melestarikan lingkungan. Sebagaimana sebaliknya, menyemarakkan aktivitas riba, mengajak orang untuk praktek riba dengan aneka alasan apapun, sama halnya dengan ngerusak lingkungan. Karena ketika riba itu semarak di mana-mana. Faqad ahallu kitab Allah, maka mereka menghalalkan ketetapan Allah, yaitu hukuman Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika orang mengajak masyarakat untuk menyemarakkan zina, maka itu berarti orang yang mau ngerusak lingkungan. Allah datangkan azab berupa bencana, sebabnya adalah seperti ini. Mereka melestarikan kegiatan haram yang berkaitan dengan kehormatan dan berkaitan dengan harta. Melanggar kehormatan manusia dengan cara tersebarnya zina. Melanggar harta orang lain dengan cara melakukan praktek harta yang haram. Faqad ahallu kitaballah. Alhamdulillah, di saat banyak para tokoh masyarakat yang mereka tersusupi dengan pemikiran liberal, dan mereka banyak mengambil alasan untuk mengatakan bahwasanya ini bukan riba, ini boleh, ini mubah, yang penting tidak berlipat bunga itu. Bunga itu boleh, bukan riba, dan seterusnya. Di saat mereka gencar melakukan seperti itu, bahkan tokoh yang dia termasuk pejabat hebat, ya. Saya pakai inisial aja mungkin Anda sudah paham. Dia menyampaikan, di Saudi aja ada kayak gini. Sekali lagi, ini nggak beralasan kalau seperti ini dilarang. Dan itu dia sampaikan dalam statusnya di Twitter atau di Facebook, ya. Intinya dia sampaikan seperti itu. Alhamdulillah, meskipun dia tokoh bicara kayak gitu nggak didengar sama orang. Ya meskipun ngasih pengaruh, mungkin ada orang yang terpengaruh. Tapi dakwah anti riba lebih dominan, alhamdulillah. Ada tokoh yang dia terpengaruh dengan pemahaman liberal, bergabung dengan ormas-ormas yang besar di negara kita. Dia bicara untuk membela riba. Tapi Masya Allah, ternyata nggak didengar. Lebih didengar ya para asatidzah
yang mereka berdakwah anti riba meskipun jumlah pengikutnya tidak sebesar mereka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat seperti ini. Semoga ini bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada masyarakat di sekitar kita. Kemudian penulis menyebutkan ayat riba. Al-Baqarah ayat 278-279 yang ini berbicara tentang keadaan penduduk Taif yang senantiasa bertransaksi dengan sistem riba. Meskipun arahnya ke penduduk Taif, tapi makna ayat bersifat umum. Li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang menjadi pelajaran adalah makna umum dari ayat, bukan sebab yang sifatnya terbatas. Kalau sebabnya penduduk Taif, tapi berlaku bagi seluruhnya. Selanjutnya. Riba adalah pengharaman yang terakhir dalam Al-Quran. Dengan transaksi sistem riba tersebut, maka pada hakikatnya mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk berperang yang tidak akan mampu mereka tandingi, meski mereka melaksanakan sholat dan puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya, Allah melaknat pemakan riba yang memberinya, penulisnya, dan kedua saksinya. Hadis sahih. Sahih Jami nomor 5090. Selanjutnya. Iklim yang di dalamnya terdapat transaksi riba ini adalah iklim yang terlaknat. Bagaimana tidak? Sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman berkenaan dengan riba ini. Surat Al-Baqarah ayat 276. Yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Baik. Insya Allah cukup jelas dari apa yang disampaikan oleh penulis. Dan kita sering menyampaikan peringatan seperti ini tentang bahaya riba yang merupakan bentuk dosa yang sangat besar dalam masalah muamalah. Ada banyak sekali ancaman yang diberikan, mulai dari pantangan perang, ancaman neraka, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah Allah akan binasakan, yamhaqullahu riba. Allah binasakan riba. Tayyib. Selanjutnya. Bagaimana jadinya sekira kita bertransaksi dengan riba dan hal-hal yang diharamkan lainnya? Kita menjadikan yang haram menjadi halal dan yang haram menjadi halal. Pada saat itulah tak ada yang lain kecuali kita menanti berbagai musibah dan bencana serta ujian. Allah Ta'ala berfirman, Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap yang perkataan, ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Baik, sebagai tambahan, tadi hadis yang saya singgung yang itu semakna dengan ayat ini ya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila riba dan zina itu semarak di masyarakat, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk diri mereka. Saya tuliskan ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Di sini aja. Hadis dari Ibnu Abbas, "Idza dhahara ar-riba waz-zina, idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu kitab Allah, adab Allah, faqad ahallu bi anfusihim adab Allah."
apabila praktek zina dan riba tersebar di masyarakat, maka mereka telah menghalalkan untuk diri mereka mendapatkan azab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, rawahul Hakim. Baik. Dan penulis menyebutkan ayat firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami kehendaki untuk menghancurkan satu kaum, maka kami perintahkan mutrafiha, orang-orang terhormat di tengah kaum itu, para tokohnya. Kenapa yang terjadi pada tokohnya? Karena tokoh itu banyak diikuti. Nah, fafasaku fiha. Kemudian mereka berbuat fasik di kampungnya, di negaranya. Fahaqqa 'alaihal qawlu. Maka mereka berhak untuk mendapatkan ketetapan, yaitu ketetapan berupa hukuman. Fadammarnaha tadmira. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan yang dimaksud amarna, kami perintahkan di sini, kalau dalam terjemah Indonesia, perintah di sini adalah perintah untuk mentaati Allah. Tapi bisa juga kita maknai perintah di sini adalah amr kauni, perintah dalam bentuk takdir. Artinya Allah takdirkan mereka untuk melakukan penyimpangan. Lalu setelah mereka berbuat fasik, diikuti banyak orang, kemudian negeri itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah jelaskan dalam ayat ini, ketika sebuah negeri, para pemukanya, tokoh-tokohnya adalah orang-orang yang jahat atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh masyarakat umum yang lainnya, fahaqqa 'alaihal qawlu, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan ketetapan Allah atas mereka, yaitu dengan diturunkan azab dari Allah Ta'ala. Fadammarnaha tadmira, maka Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Baik. Dan ini terjadi di masa silam, karena untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebinasaan itu tidak diwujudkan oleh Allah dalam bentuk sebagaimana umat di masa silam, yang mereka ada yang ditelan bumi, ada yang dilempari batu, ada yang kena dikasih banjir, ada yang dikirim petir, angin, sampai mereka semuanya hancur. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah lindungi dari seperti ini, meskipun yang sifatnya keseluruhan, meskipun mereka terkadang mendapatkan azab yang sifatnya parsial. Sehingga kadang terjadi di tempat A, terjadi di tempat B. Tapi tidak keseluruhan. Kalau dulu kan habis. Sehingga umatnya Nabi Nuh habis. Umatnya Nabi Lot habis. Habis semuanya. Umatnya Nabi A, Nabi B, Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, mereka dibinasakan oleh Allah. Tapi untuk umat Muhammad SAW itu tidak merata. Namun ini dijadikan sebagai peringatan bagi mereka, agar orang-orang kafir itu menjadi takut. Karena seperti yang kita tahu, musyrikin Quraisy yang memusuhi Nabi SAW, termasuk juga orang Yahudi, mereka dibinasakan oleh Allah dengan cara apa? Kalah perang. Ya. Maka para ulama mengatakan, para nabi di masa silam, umatnya yang bangkang dibinasakan oleh Allah dengan cara mereka dihancurkan oleh Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, mereka yang membangkang, mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala melalui tangan nabinya SAW. Dengan cara
kalah perang. Baik, artinya begini. Dari sisi ini kalau kita bicara hukuman itu ditinjau dari sisi nilai psikologis ya. Kalau Anda dizolimi, lalu Anda lapor ke si A yang dia bisa menyelesaikan. A, saya dizolimi B. Akhirnya A yang memberikan hukuman. Mana B? Ini B. B langsung ditembak. Mati misalnya. Dan Anda menyaksikan kejadian itu. Mungkin kita akan merasa senang. Ya. Kita akan merasakan senang. Atau B dihukum sama A. Kita merasakan senang. Kenapa? B dihukum sama A. Yang kedua, Anda dizolimi. Lalu Anda lapor B. Saya dizolimi A. Nah, kemudian oleh A, mana B? Itu. Baik. Ini kamu pegang kayu ini, pukul A. Kita sendiri yang disuruh untuk balas. Sudah? Dari sisi ini, mana yang kira-kira lebih kalau boleh saya katakan mendatangkan kepuasan? Yang kedua, kita sendiri yang bisa memukul. Kita sendiri yang balas. Nabi SAW perbedaannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya musuhnya itu dibinasakan oleh Allah dan Allah yang membinasakan. Sedangkan musuhnya Nabi Muhammad SAW, Allah kasih beliau yang menjadi sebab kebinasaan mereka melalui kalah perang. Makanya ancaman itu dijadikan sebagai ancaman Allah untuk orang munafik yang suka menyebarkan keonaran di kota Madinah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ya. Wal murjifuna fil madinati. Ada di surat Al-Ahzab ayat 60. Allah berfirman, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang munafik dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya serta al-murjifun, orang yang suka bikin gempar di kota Madinah, mereka tidak menghentikan perbuatan jahatnya menyebarkan berita bohong tentang Aisyah, menyebarkan berita dusta tentang Aisyah. La nughriyannaka bihim. Apa ancaman Allah? Akan aku berikan kekuatan bagi engkau, wahai Muhammad, untuk mengalahkan mereka. Sehingga Allah kasih ancaman. Kalau mereka enggak menghentikan perbuatannya, nanti Nabi SAW yang akan menghukum mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak bertetangga dengan kamu kecuali sedikit di kota Madinah, karena mereka diusir. Dan itu ancaman Allah Ta'ala untuk orang munafik. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Kita telah menyaksikan selanjutnya. Kita telah menyaksikan bagaimana sebuah kemenangan berubah menjadi kekalahan di perang Uhud dikarenakan sikap menyelisih petunjuk Nabi SAW, sedangkan sebagian orang bertanya-tanya seraya mengatakan, sebagaimana yang tertera di dalam firman Allah, dari mana datangnya kekalahan ini? Ali Imran ayat 165. Maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ali Imran ayat 165. Baik, coba kita buka Ali Imran 165 ya. Ali Imran di 165 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kejadian perang Uhud. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Apakah setiap kali kalian tertimpa musibah
dan kalian sudah mendapatkan yang seperti itu sebelumnya. Qultum anna hadza. Lalu kalian bertanya, ini sebabnya apa? Kenapa kok kita kalah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, sebabnya kalian, kesalahanmu. Jadi gara-gara satu kemaksiatan, ya, tidak nurut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu masalah, bisa menjadi sumber kekalahan. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Orang yang bertugas untuk memanah. Nabi SAW sudah berpesan, apapun yang terjadi jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Ternyata mereka turun. Terjadilah sebagaimana yang terjadi. Selanjutnya, Kemudian turunlah ayat-ayat yang menjelaskan sebab-sebabnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 152 yang artinya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalian lemah, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih dalam urusan ini, yaitu mendurhakai perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian, Allah sebut bermaksiat mereka ini karena tidak nurut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku tampakkan kepada kalian ma tuhibbun, apa yang kalian cintai, yaitu ghanimah. Jadi mereka yang berada di atas bukit rumah, begitu melihat ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang musyrikin, ya, Bapak Ibu yang sudah pernah main ke Uhud, insya Allah tahu ya suasananya, di mana bukit rumah, kemudian di belakangnya ada gunung Uhud yang gede sekali itu. Begitu mereka melihat seperti itu, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Dan yang dimaksud menghendaki dunia adalah ingin mengambil itu harta rampasan perang, itu ghanimah. Orang musyrikin sudah lari, kita sudah menang, perang sudah selesai, ayo kita ambil segera. Minkum mayuridud dunya. Sampai akhirnya itu menjadi sebab kekalahan. Selanjutnya, Mungkin faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan yang dilakukan oleh sebagian orang adalah menyebarnya berbagai perkataan seperti hukum asal transaksi adalah diperbolehkan. Biarkan bagi kaisar untuk kaisar dan bagi Allah untuk Allah. Keinginan untuk memisahkan antara kehidupan dengan agama, sekularisme. Sebagian orang mengira bahwa selagi ia masih sholat dan puasa, maka ia telah melakukan segala kewajibannya. Ia pun berkeyakinan cukup dengan niat yang baik serta kebersihan jiwa dan hati. Kita katakan, benar, hukum asal transaksi adalah boleh. Namun, hal tersebut terikat dengan berbagai aturan-aturan umum dalam syariat seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Juga firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. baik. Dan di sini beliau sampaikan ya, di antara sebab kenapa kaum muslimin jadi seperti ini, salah satunya adalah mereka bersengketa, berselisih pendapat dalam masalah halal haram. Nah, salah satu di antara sumber perselisihan itu adalah menyebarnya pemahaman yang menyesatkan, pemahaman yang menyimpang. Hukum asal transaksi kan boleh. Kok ini tiba-tiba suka melarang, ini dilarang, ini tidak boleh. Hukum asal transaksi kan boleh. Kalimat itu sering kita dengar. Sehingga ketika diingatkan, ini riba tidak boleh. Loh, hukum asal transaksi kan boleh. Hukum asal jual beli itu mubah. Itu alasannya. Yang kedua, udahlah urusan dunia, urusan agama. Ini tidak dibahas dalam urusan agama. Prinsip sekuler. Ada juga yang lebih parah ini.
dan ini saya jumpai ya. Dia mengira yang penting pokoknya sholat dan puasa ya, jamaah yang dimuliakan Allah, yang penting ngokeh-ngokehno ibadah. Yang penting memperbanyak ibadah. Jadi nek jenengan sudah memperbanyak ibadah, insya Allah dunia akhirat selamat. Ya. Kalau Anda sudah memperbanyak ibadah, dunia akhirat selamat. Dan itu disampaikan oleh MC setelah saya menyampaikan tentang bahaya harta haram. Di sebuah kajian ya, yang dihadiri oleh ya itu instansi pemerintah. Instansi ini cukup basah. Pesanan dari salah satu teman yang hadir di kajian itu, tolong bahas masalah harta haram. Ya, kemudian kita sampaikan bahaya harta haram kayak gini. Memang ada sedikit perubahan warna muka. Ya, kita tidak menyinggung, saya tidak tahu pelanggaran mereka apa, dan kita juga tidak menyinggung itu, cuman kita sampaikan secara umum saja. Seperti bahaya korupsi, bahaya mengambil harta orang lain, bisa jadi orang itu selamat ketika di dunia nggak dihukum, sampai dia mati, nggak kena hukuman, kebal hukum. Cuman ingat nanti akan ada kehidupan akhirat dan seterusnya. Nampaknya mereka mengakui, tapi begitu di akhir sesi kita kembalikan ke pembawa acara. Yang disampaikan oleh pembawa acara, ya namanya hidup itu ya penuh dengan A, B, C dan seterusnya. Yang penting pokoknya kita tahajud, sholat 5 waktu, banyak-banyak ibadah, insya Allah surga. Ya sudah mentah semua. Dan bayangan seperti itu banyak. Bahkan di antara mereka nggak malu ya. Punya harta haram dan dia tahu itu haram. Udahlah nanti dipakai haji atau umrah kan hilang. Dosanya habis. Ditinggal di Mekah. Subhanallah. Masya Allah. Ada pemahaman kayak gitu. Dan ada juga yang punya pemahaman kalau dizakati jadi suci. Ini saya dengar dari salah satu teman yang keluar dari bank. Jadi pimpinannya, jadi setelah dia mengajukan resign, keluar dari bank syariah itu. Lalu pimpinannya mengatakan kepada orang ini, teman saya mau resign. Ya, sebenarnya kita punya harapan agar yang haram ini jadi suci, tersucikan. Maksudnya adalah kalau kita sudah keluarkan zakat, nanti jadi suci. Padahal Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan jelas, harta yang haram ketika dipakai untuk sedekah, zakat tidak diterima oleh Allah. Kemudian di sini dijelaskan oleh penulis, benar hukum asal transaksi itu halal, tapi kan ada aturan. Dan itulah yang kita pelajari. Seperti tidak boleh membahayakan orang lain, harus menjalankan amanah, dan seterusnya. Syekhul Islam mengatakan, hukum asal dari segala kebiasaan adalah dibolehkan. Tidak ada yang diperintahkan untuk diwaspadai selain yang diharamkan. Bila tidak demikian, maka kita akan tergolong maksud dari firman Allah Ta'ala di surat Yunus ayat 59 yang artinya, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Oleh karenanya, Allah mencela orang-orang musyrik yang telah membuat-buat agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Mereka mengharamkan sesuatu yang belum diharamkan bagi mereka, sebagaimana yang tertera dalam surat Al-An'am. Kemudian beliau mengatakan, jual beli, hibah, sewa menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka seperti layaknya makan, minum, dan pakaian, maka syariat mengatur hal-hal tersebut dengan berbagai adab yang baik. Syariat mengharamkan segala yang mengandung kerusakan, mewajibkan segala yang memang harus dilakukan, membenci segala sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, dan menganjurkan segala yang mengandung kemaslahatan dalam berbagai bentuk kebiasaan, kadar, dan macamnya. baik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah cukup jelas dari apa yang beliau sampaikan. Jadi betul hukum asal segala sesuatu itu halal. Hukum asal muamalah itu mubah, hukum asal adat itu diperbolehkan. Namun semuanya ada aturan. Sehingga aturan itulah yang kita pelajari dan bagian ini jangan sampai dilanggar. Karena kalau kemudian hukum asal mubah, terus kita seenaknya sendiri dalam menetapkan ini boleh, ini tidak boleh, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, nanti malah masuk di surat Yunus ayat 59. Celaan yang diberikan oleh Allah kepada orang musyrik yang mereka suka ngubah-ngubah hukum. Sehingga mereka membuat aturan agama yang tidak diizinkan oleh Allah, mereka mengharamkan sebelum diharamkan dan mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Kan mereka mengharamkan yang tawaf di Ka'bah nggak boleh pakai baju karena bajunya pernah dipakai maksiat, akhirnya tawaf sambil telanjang. Mereka juga mengatakan onta yang ini tidak boleh disembelih, harus dibiarkan. Di saat yang sama mereka makan bangkai dan mereka bilang ini yang nyembelih Allah, maka harus kita makan bangkai. Masya Allah ya. Sampai syubhat yang mereka sampaikan kepada kaum muslimin. Kalian itu aneh. Hewan yang kalian sembelih, kalian makan. Hewan yang disembelih Allah, kalian gak mau makan. Maksudnya bangkai. Coba kayak gitu. Jadi mereka kan pakai logika juga kalau ngomong kayak gini. Cuman jadinya mengubah hukum. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair Ustazuna atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Kami informasikan untuk Bapak Ibu yang belum memiliki buku bisa langsung pesan melalui anbstore.id. Tapi Ustaz, Ana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Tafadhal, silakan. Tapi para jamaah apabila ada ingin bertanya langsung bisa melakukan raise hand, klik tombol raise hand di aplikasi Zoom atau juga bisa mengetik di kolom chat. Izin bacakan pertanyaan pertama Ustaz. Ini pertanyaan dari Abu Dhabi. Bismillah. Izin bertanya, bagaimana agar dosa yang dilakukan berjamaah seperti dosa riba yang sudah sedemikian merebak di masyarakat kita tidak berimpact pada diri kita yang sudah berusaha menghindari dosa, berusaha bertakwa. Sebatas apa kita bisa berusaha agar tidak menimpa kita dan keturunan kita? Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ana yakin ini karena dosa kita yang teramat banyak. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, jadi setiap dosa akan memberikan dampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak berbagai macam kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena kasabat aydin nas, apa yang dilakukan oleh tangan manusia, yaitu perbuatan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di ayat yang lain, "Walau yu'ajjilullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Andaikan Allah Ta'ala menyegerakan semua hukuman disebabkan karena perbuatan dosa manusia, maka tidak akan tersisa makhluk yang bisa hidup di muka bumi. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai semut yang ada di dalam rumahnya, yang masuk ke dalam rumahnya, dia terkena imbas dari azab itu disebabkan karena maksiat manusia. Andaikan Allah berkehendak untuk menghukum setiap perbuatan dosa manusia. Dan Allah katakan di ayat yang lain, wa ya'fu an katsir. Allah banyak memaafkan. Artinya di antara dosa-dosa itu tidak Allah wujudkan dalam bentuk hukuman. Allah maafkan manusia. Baik. Karena itu untuk yang sifatnya kolektif, yaitu dosa yang sistemik, yang itu hampir menyeluruh, seperti praktek riba, kemudian pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada di dunia pemerintahan, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sistem kebudayaan masyarakat, yang kita bagian dari itu. Maka
ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya, jangan ikut-ikutan. Sekalipun ketika itu diwujudkan dalam bentuk hukuman, kadang kita juga terkena pengaruhnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita ajak diri kita dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, dan kita menjangkau siapapun orang yang bisa kita jangkau untuk bersama-sama kita jadikan orang baik. Seperti yang bisa kita saksikan jamaah, begitu COVID ini melanda Indonesia, kemudian kita bisa saksikan banyak orang yang meninggal dunia, tapi masih banyak orang yang debat, saling bermusuhan. Sehingga tidak hanya dampak buruknya berupa penyakit, tapi juga termasuk sakit hati. Kita sakit 2 kali. Selanjutnya bagaimana? Hindari semua potensi fitnah. Jangan malah menambah ketegangan. Yang kedua, mari kita memperbanyak orang baik di negara kita. Mari kita perbanyak orang baik di negara kita. Sehingga daripada sibuk melayani debat, lebih baik kita sibuk memperbanyak orang baik. Ya, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Ini ada ukti yang ingin bertanya langsung kepada Ukti Nur Cibibi. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Nur Asia dari Malaysia. Ana yang bertanya, Ustaz, bagaimana nasihati orang tua yang dianya suka berjudi? Dari kecil saya sudah lihat orang tua saya itu suka berjudi. Kadang mereka ngasih makan kami, anak-anaknya itu dari judi gitu. Segala judi biliar, judi kartu, dan judi. Sampai saya pun hafal permainan judi itu. Bagaimana cara menasihati orang tua? Sekarang usia orang tua saya sudah mau 60, tapi tetap saja dia tetap berjudi. Itu saja, Ustaz. Baik. Memang secara umum lebih susah ketika nasihat itu datang dari anak kepada orang tua. Tapi kita bisa mengaca kepada Ibrahim alaihissalam yang beliau bersabar meskipun orang tuanya sampai pada tingkatan berbuat syirik. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Anda sampaikan, insya Allah kalau dari sisi haramnya judi, dia pun tahu kalau itu haram. Saya yakin orang tua Anda tidak menghalalkan judi. Kalau menghalalkan judi, kafir. Ya. Dan beda antara melakukan pelanggaran dengan menghalalkan. Dia melakukan pelanggaran karena syahwatnya, nafsu. Tapi dia yakin ini haram. Cuman kita arahkan bagaimana caranya agar dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Mungkin salah satu di antara yang bisa kita lakukan adalah coba dicarikan komunitas orang tua yang bagus. Ya. Sehingga misalnya mau nggak dibiayai untuk misalnya ikut kajian, nanti dikasih duit sama anaknya. Nah, kalau kemudian itu bersedia, walhamdulillah. Jadi secara bertahap kita lakukan. Dan anak insya Allah lebih paham tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk mempengaruhi bapaknya. Sehingga mungkin dari jalur siapakah orang yang paling disegani oleh bapak di kalangan keluarga. Oh, dia paling takut sama Pak D. Maka melalui Pak D, dakwah itu datang. Lewat Pak D sampaikan, melalui Pak D laporkan ke Pak D, biar dia jadi cerah. Dan kalau memang susah, ya putus sumber pendapatannya, biar tidak punya penghasilan, sehingga tidak punya bekal untuk judi. Ini salah satu pengalaman teman di Jogja. Beliau sudah ngaji, seorang pengusaha kaya, bapaknya penjudi. Nah, saat dikasih uang pasti dipakai judi. Akhirnya dikasihkan dalam bentuk barang, ya, sembako dan itu pun kadang kecolongan. Sembakonya dijual untuk dipakai judi, masya Allah. Allahul musta'an. Baik, dan jangan lupa doakan semoga Allah kasih perubahan. Amin. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas nasihatnya. Ustaz, ini sudah jam 5:16. Apakah boleh satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, Ustaz? Baik. Yang terakhir, Yang terakhir ya, Ustaz. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah boleh bertransaksi cryptocurrency seperti Bitcoin? Lalu bagaimana kalau Forex? Lalu bedanya dengan transaksi saham bagaimana Ustaz? Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Semua yang disebutkan bermasalah ya. Cryptocurrency ini gorornya sangat besar dan jelas itu permainan uang karena tidak ada sesuatu yang ditransaksikan. Dia beli apa? Beli Bitcoin. Bitcoin itu apa? Ya kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Sudah, saya pengen ngerti wujudnya. Bisa nggak dimakan? Nggak bisa. Bisa dimanfaatkan? Nggak bisa. Hanya bisa bertahan sebagai properti digital. Terus kamu dapat untung dari mana? Ya kalau harganya naik untung, kalau harganya turun rugi. Subhanallah. Naik turunnya karena apa? Karena berita. Naik turunnya itu karena berita itu. Bitcoin, Ethereum, dan aneka cryptocurrency yang lainnya. Naik turunnya cuma karena berita. Itu kalau komunitasnya sudah bosen, lalu mereka semuanya meninggalkan Bitcoin, sudah hancur. Ya, sekarang masih digandrungi sama komunitasnya, sehingga masih bertahan. Tapi kalau komunitasnya sudah bosen, mereka tinggalkan, ya sudah, wassalam. Ya, sehingga jelas gorornya besar. Forex, judi. Ya. Karena kan taruhan ya. Siapa lawan siapa? Bandar ya, lawan konsumennya, nasabahnya. Lalu yang jadi acuan adalah indeks mata uang. Nah, indeks mata uang fluktuatif, tidak jelas. Trading saham juga mirip seperti itu, meskipun tidak separah forex. Tapi para ulama menyebut ini seperti kasino. Intinya praktek seperti ini, meskipun kita belum bisa jelaskan detail, kesimpulannya adalah semuanya gorornya besar-besar, sehingga kami tegaskan mohon untuk tidak diikuti. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Semoga nasihat dan ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya terhadap program dakwah MTI Rasuna Epicentrum. Kemudian agar berlangsungnya program dakwah dapat berjalan seterusnya, maka kami membuka pintu amal soleh untuk Bapak Ibu untuk berinfak dengan mengirimkan infak yang langsung ke rekening Majelis Thalabul Ilmi yang tercantum di layar. Kami pun menyampaikan beberapa informasi, diantaranya kajian online berikutnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli pukul 1 siang bersama Al-Ustaz Azhar Khalid bin Saif LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan kami sampaikan juga informasi yang akan diselenggarakan secara rutin oleh MTI Rasuna Epicentrum yang dapat Bapak Ibu ikuti setiap bulan dan setiap pekannya, yaitu program Sedekah Jumat yang diselenggarakan rutin setiap hari Jumat, dan juga program santunan pendidikan bagi para penghafal Quran yang berstatus yatim, piatu, dan duafa. Baiklah, para hadirin, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian dan ucapan. Sampai jumpa di kajian MTI berikutnya. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.